pagi, selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita. Kita tidak surut untuk ibadah walaupun situasi, kondisi pada saat ini mungkin belum begitu menyenangkan, tapi kita tetap selalu senang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus yang memberi kekuatan, Yesus yang memberi kemenangan, Tuhan Yesus yang selalu memberi kita kesehatan. Oleh sebab itu kita patut bersyukur, patut mengucap syukur kalau Tuhan masih selalu beri kesempatan kita untuk memuji-muji, memuliakan nama Tuhan, bahkan bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Memang beberapa 2 bulan yang lalu kita memang ibadah online, tapi kita tidak mengurangi rasa hormat kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memimpin, memelihara setiap langkah kehidupan kita, orang yang percaya. Haleluya, saudara. Puji nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mulai memuji Tuhan dengan hati yang gembira, karena hati gembira adalah obat. Hati gembira adalah yang membuat kita tidak stres. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara anak Tuhan pasti tidak pernah stres. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita angkat pujian, kita akan angkat pujian. Sejauh timur dari barat, Tuhan telah membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat
betapa besar kasih kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami semua, terutama umat-umatmu jemaat Nazaret yang ada di tempat ini Tuhan. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan, kami tidak bisa balas kembalikan dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya bisa mengucap syukur dalam segala keberadaan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami berhimpun untuk memuji, memuliakan, membesarkan Engkau Tuhan. Sebelum kami lebih jauh memuji, memuliakan Engkau Tuhan, tolong Engkau sucikan hati, pikiran, roh, jiwa kami Tuhan, dan ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, sebagaimana lagu yang telah kami pujikan Tuhan. Maha baik, maha benar, maha segalanya ya Tuhan Yesus. Kami akan terus memuji-muji, memuliakan Engkau. Allah tentunya hadir di mana-mana kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Tolong Tuhan, Engkau pimpin, pelihara, berkati langkah laku mereka, sehingga sampai di tempat ini beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau ada salah satu oknum yang tidak suka dengan ibadah ini Tuhan, tolong Engkau lakukan dari tempat ini Tuhan. Hanya kuasa Tuhan yang ada di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulai terus ibadah ini, dan kami terus akan memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita terus akan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat pujian. Mari masuk gerbangnya. Kita akan pujian dengan kita bangkit berdiri.
berdiri? Kalau saya sudah sarapan saudara dari tua. Tapi saya yakin dan percaya saudara pasti diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita terus akan memuji Tuhan. Bangkit serukan nama Tuhan. Tetap berdiri. Kita tidak serasa saudara kalau kita memuji Tuhan, waktu lari terus. Itulah kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, waktu juga akan berlalu. Kita juga tidak terasa, corona sudah hampir 2 tahun sudah berlalu, tetapi anak-anak Tuhan tetap dipelihara dan dijaga. Inilah hebatnya Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah tinggalkan kita umat-umatnya yang berserah kepadanya. Entah itu berkat, entah itu kesehatan, entah itu berkat apa saja, Tuhan pasti pelihara. Saudara, saya juga selama pandemi ini, saudara, saya juga dikasih berkat Tuhan. Perut saya sakit, saudara. 2 hari 2 malam saya tidak bisa buang gas, alias maaf bicara tidak bisa kentut. Tapi saya tetap berserah kepada Tuhan. Saya berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan sembuhkan, saudara. Itulah kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Saudara bayangin 2 hari 2 malam tidak bisa buang gas, tidak bisa buang air besar. Perut saya sudah seperti jedol, saudara. Kalau orang Jawa tahu jedol, tahu yang gendang yang gede itu. Tapi saya tidak putus semangat. Walaupun omak memberikan firman Tuhan melalui
kami streaming live, saya tetap puji Tuhan, tetap terima kasih Tuhan. Firman yang menguatkan, yang menyembuhkan. Saya tetap percaya kepada bahwa Tuhan pasti akan tolong setiap langkah kehidupan kita orang yang percaya. Terima kasih, kita saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Kita masih terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala keberadaan kita, dimanapun kita berada. Kalau kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan, bahkan pada saat ini kita masih bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Apapun firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya, itu adalah memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup kita bersama seluruh saudara-saudara kita, terutama keluarga besar kita. Amin. Puji Tuhan. Kita akan angkat pujian selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan melihat hati saudara. Tuhan melihat pikiran saudara. Tuhan tidak melihat rumah saudara, mobil saudara, apapun saudara di dunia ini. Bahkan firman Tuhan Amsal 11 ayat yang keempat mengatakan harta tidak berguna semasa waktu penghakiman. Mari kita tetap terus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita angkat pujian selidiki
terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Siang hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih. Kami dapat mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepada Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Karena Engkau tahu isi hati kami Tuhan Yesus, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami datang ya Tuhan Yesus, dengan bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau baik Tuhan. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu membuat kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami percaya setiap pujian sudah naik di hadirat Tuhan bagaikan satu dupa yang berbau harum di depan. Dalam menjadi kerinduan hati kami Tuhan senantiasa dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus, kami butuh firman-Mu yang sanggup memberikan kekuatan bagi kami, yang sanggup memberikan kemenangan, kesembuhan bagi kami, yang sanggup membuka jalan ya Tuhan Yesus, yang sanggup mengatasi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau urapi Bapak Gembala yang akan siap menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu hidup dan berkuasa. Firman-Mu ya dan amin Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sanggup merubah hidup kami. Firman-Mu yang sanggup memberkati hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kuasai setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar kami menyiapkan telinga kami bagaikan telinga seorang murid, dan hati kami Tuhan Yesus biarlah ya Tuhan seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman Allah. Dan kami berdoa, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu konsentrasi kami, pendengaran kami, pengertian kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking patahkan dalam nama Yesus. Yang ada di tempat ini, segala tipu muslihat iblis kami hancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Ampunilah kami Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami, baik dari pikiran, perkataan, perasaan ataupun perbuatan kami yang tidak berkenan kepada Tuhan maupun kepada sesama kami manusia. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Kami siap dengar berita firman Tuhan, berita keselamatan, berita kabar baik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpuji-puji Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena anugerahnya, karena kemurahannya. Puji Tuhan. Pemberitaan firman pada hari Minggu yang lalu terdapat dalam Yesaya pasal 20. Berbahagialah orang-orang yang menantikan Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang kita masih dalam kitab Yesaya. Beberapa bulan ini Tuhan bawa saya belajar kitab Yesaya. Amin. Kita semua juga belajar kitab Yesaya. Haleluya. Sekarang pasal 8 kitab Yesaya. Ayatnya satu ayat saja menjadi pembacaan. Amin. Pembacaan awal ayat 20. Yesaya 8 ayat 20 kita baca bersama. Amin. Bagian firman Tuhan ini. 2, 3. Carilah pengajaran kesaksian. Siapa yang tidak bicara sesuai dengan perkataan
pakai Nabi Yesaya menulis firman dalam kitab Yesaya. Sebagaimana yang lalu saya mengatakan, kitab Yesaya ini juga dalam studi Alkitab digambarkan seperti kitab Injil dalam perjanjian yang lama. Sebab kitab Yesaya bercerita tentang kelahiran Yesus, pelayanan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Itu bicara tentang Injil. Tapi dalam Yesaya sudah dibuatkan, Tuhan beritahu lebih dulu akan kejadian kelahiran akan Yesus. Dan banyak hal yang kita dapat belajar dari kitab Yesaya. Bahkan keseluruhan kitab perjanjian yang lama. Ini suatu pembelajaran yang berharga untuk kita memahami perjanjian yang baru dan hidup dalam perjanjian yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, pembacaan kita ayat yang ke-20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, tidak berbicara sesuai dengan perkataan apa? Carilah Tuhan, carilah pengajaran dan kesaksian. Apa yang akan terjadi? Maka baginya tidak terbit fajar. Tuhan mau melalui Yesaya supaya umat Tuhan belajar memperkatakan firman. Jadi firman dibaca, kemudian diserukan. Dan itu berarti Tuhan mau supaya umatnya memiliki pemahaman yang baik akan firman Tuhan, sehingga menjadi ucapannya, menjadi keyakinannya, menjadi gaya hidupnya, jalan hidupnya. Kata orang Inggris, way of life. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bicara kepada Yesaya. Sampaikan betapa pentingnya pengajaran dan kesaksian. Sebab kalau tidak, maka apa yang terjadi? Baginya tidak muncul atau tidak terbit fajar. Kita tahu fajar munculnya terang di pagi hari. Terang bersinar. Kalau tidak ada pengajaran, tak ada kesaksian, dan itu tidak diperkatakan, tidak diyakini, tidak menjadi jalan hidup, maka tidak akan terbit fajar. Artinya yang datang apa? Kegelapan yang datang. Kalau fajar tidak terbit, artinya gelap. Tuhan tolong kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menulis. Tuhan suruh Yesaya tulis. Ayat 1 pasal 8, berfirmanlah Tuhan kepadaku, kepada Yesaya, ambillah sebuah batu tulis besar. Dulu anak sekolah tidak pakai kertas, pakai batu tulis. Dulu zaman saya SD. Jadi semacam
apa ya? Sabak gitu. Kalau di Ya. Jawa. Nah, batu tulis ya menulis, bisa dihapus, bisa menulis lagi, ya. Nah, itu gambarannya. Batu tulis besar, tuliskanlah di atasnya dengan tulisan dan seterusnya. Jadi Yesaya disuruh tulis, itu firman Tuhan, supaya bisa dibaca, supaya bisa diyakini, supaya bisa diikuti. Puji Tuhan. Tapi satu waktu Tuhan juga suruh Yesaya, diam saja Yesaya. Mau usah ngomong Yesaya. Jadi ada waktunya Tuhan suruh supaya tulis, supaya bisa dibaca. Tapi ada waktunya Tuhan menyatakan kepada Yesaya, diam saja Yesaya. Kita baca ya ayatnya yang ke ayat 16. Ayat 16 pasal 8. Aku, yaitu Yesaya, harus menyimpan kesaksian ini. Kesaksian tentang firman itu dan memeterai pengajaran ini, yaitu pengajaran firman yang tertulis itu, yang sudah ditulis itu, di antara murid-muridku. Dimeterai artinya disegel, ditutup. Jadi Yesaya menarik diri, sehingga judul ini disebut Yesaya terpaksa bersembunyi. Maksudnya menarik diri, sebab tulisan itu, kesaksian itu, pengajaran itu dimeterai, ditutup. Tetapi puji Tuhan, tidak lama ayatnya yang ke-20, Tuhan bicara melalui Yesaya. Carilah pengajaran, carilah kesaksian berkenaan dengan tulisan firman-firman Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara, sehingga kita melihat dalam Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Satu saudara boleh bantu baca Yeremia pasal 6 ayat 16. Yeremia 6 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Ambil tempat. Kepada umat Israel diminta Tuhan ambil tempat, ambil posisi. Kemudian apa? Tanyakan, Lihatlah. Nah, lihatlah, perhatikan. Terus tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Tanyakan jalan-jalan yang dahulu kala. Artinya umat Israel punya perjalanan hidup. Bagaimana mereka keluar dari Mesir, mereka pelajari. Bagaimana mereka tinggal di Yerusalem, di Israel, mereka pelajari. Nah, Tuhan nyatakan, tanyakan atau pelajari jalan-jalan yang dahulu kala. Apa yang mereka telah lalui. Waktu mereka dekat Tuhan, apa yang mereka rasakan. Waktu mereka menyimpang dari jalan Tuhan, apa yang mereka rasakan. Mereka perlu mempelajarinya. Oke, terus? Di manakah jalan yang baik? Di mana jalan yang baik itu? Tempuhlah itu. Tempuhlah itu, jalani itu. Terus Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. sampai di situ saja, sebab saya tidak baca ayat selanjutnya, nanti pembahasannya lain lagi. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Jadi sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, ada pepatah, pengalaman adalah guru yang berharga. Apa yang kita lalui itu menjadi guru, mengajar kita. Apa yang baik menjadi pelajaran buat kita. Apa yang tidak baik menjadi pembelajaran juga.
Untuk apa? Untuk kita tidak melakukannya. Dan kalau pelajaran yang baik, maka kita tempuh. Dan kalau kita tempuh, apa yang kita belajar di sini? Jiwamu mendapat ketenangan. Puji Tuhan. Karena apa yang baik yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, kita tempuh, kita ikuti, kita jalani seperti itu. Maka dengan sendirinya ketenangan dari kebaikan, kebenaran Tuhan itu ada kepada kita. Puji Tuhan. Kembali Yesaya pasalnya yang ke-8. Firman Tuhan datang, carilah pengajaran dan kesaksian berkenaan dengan firman yang telah ditulis. Dan Alkitab ini, Kejadian sampai Wahyu, ini adalah firman yang tertulis. Maka itu menjadi pelajaran dan kesaksian hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus dalam khotbahnya di atas bukit, Matius pasal 5, 6, dan 7. Yesus mengajar, berbahagialah orang yang rendah hati, berbahagialah orang yang mencari kebenaran, dan seterusnya. Dan dalam pasal yang ke-6 ada banyak pertanyaan muncul. Yesus tahu ada banyak pertanyaan muncul kepada manusia tentang hal makan, hal minum, hal berpakaian, dan kebutuhan hidup manusia lainnya. Ini diperjuangkan oleh manusia. Kemudian apa ajaran Yesus? Dalam manusia mau memperjuangkan akan memenuhi kebutuhan hidupnya. Apa jawab Yesus? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup ini? Kita perlu dasarkan kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka yang lain itu Tuhan akan tambahkan. Kebutuhan yang kita perjuangkan dalam hidup kita. Itu berarti apa yang disampaikan oleh Yesaya cocok dengan apa yang disampaikan oleh Yesus. Amin. Saya tidak usah baca lagi ayat itu, kita kenal semua. Ya. Matius 6 ayat 33. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Betapa berharganya pengajaran, kesaksian hidup tentang firman Tuhan. Maka melalui Yesaya cari, upayakan dalam hidupmu. Sudah berjuang dalam hidup ini untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya, itu adalah hukum alamiah, hukum ciptaan Tuhan. Tetapi ada hukum rohani yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan alamiah daripada manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu supaya mereka cari pengajaran, cari kesaksian, cari Tuhan, cari firman Tuhan. Haleluya. Itu berarti Tuhan mau umatnya mengupayakan suatu hidup terpuji bagi Tuhan, tetapi juga terpuji bagi dirinya, terpuji juga bagi orang lain. Puji Tuhan. Kalau tidak demikian, baginya tidak akan muncul, tidak akan terbit fajar. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan saya dan kita semua. Bapak Ibu Saudara, lawan dari terbit fajar, saya ambil pembelajaran ayat 22. Ya, apa lawan daripada fajar? Dan akan melihat ke bumi
Saya ambil saja potongan itu. Lebih baik mulai ayat 21 ya. Ayat 21 baru ayat 22. Saya mau loncat saja tapi rupanya ya tidak boleh. Mereka akan lalu lalang di negeri itu. Ini umat Israel. Melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Umat Israel waktu itu ada dalam satu situasi. Dalam situasi digambarkan mereka lalu lalang di negeri itu. Artinya mereka hidup dengan kehidupan yang ada di negeri itu. Kemudian tetapi dikatakan mereka melarat dan lapar. Bapak Ibu Saudara, kita mundur pasal 8 mulai ayat 5. Kenapa keadaan seperti itu? Judulnya penyerbuan Asyur kepada Yehuda. Jadi kerajaan Asyur yang ada di daerah Sungai Efrat dan Tigris, sekarang Irak, kerajaan itu ada di sana, kemudian menyerbu ke Israel. Kita tahu bahwa Israel terbagi dua kerajaan. Kerajaan utara namanya Israel, kerajaan selatan namanya Yehuda. Gitu. Saudara, kita bisa membaca dalam kitab Raja-Raja, ya, juga Tawarikh ada di sana nama kerajaan raja-raja itu. Oke? Ayat 5, Tuhan melanjutkan lagi firman-Nya kepadaku. Tuhan lanjutkan firman kepada Yesaya. Apa firman Tuhan? Oleh karena bangsa ini telah menolak air Siloa yang mengalir lamban dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Remalia. Itu raja, ya. Ini Rezin, Remalia itu kalau kita baca ayat sebelumnya ketemu nanti itu raja Israel dan raja Damsyik, ya. Tapi saya tidak bawa ke sana lebih jauh. Jadi kita melihat mereka menolak air Siloa, air daripada sungai yang mengalir lamban. Kemudian ayat 7, sebab itu karena menolak, maka sebab itu sesungguhnya Tuhan membuat air sungai Efrat. Nah, kemudian Tuhan nyatakan kepada Yesaya, karena mereka tolak air yang mengalir lamban atau air mengalir sedikit. Sekarang karena tolak itu, maka sekarang Tuhan akan membuat air sungai Efrat, sungai yang besar itu pada zaman itu sampai sekarang juga, ya. Sungai Efrat Tigris itu sungai yang besar. Itu akan apa? Membuat sungai Efrat yang kuat dan besar, meluap-luap atas mereka. Oh, sungai Efrat yang besar kuat. Apa itu? Apa air sungai Efrat kemudian mengalir ke Israel? Oh, bukan. Itu hanya gambaran. Maksudnya adalah yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Jadi air sungai Efrat yang besar itulah kerajaan Asyur dengan segala kelengkapan tentaranya yang besar dan kuat. Bapak Ibu Saudara, air ini, kekuatan yang besar dari kerajaan Asyur itu akan meluap melampaui segenap salurannya dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya. Terus apa? Bukan hanya itu berada di sekitar Irak sekarang ini. Ayat berikut berkata, ayat 8, serta menerobos masuk ke Yehuda. Jadi kekuatan besar kerajaan Asyur sampai menerobos masuk kepada kerajaan Yehuda.
ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher dan seterusnya. Artinya penyerbuan tentara Asyur ke Yehuda menyebabkan kesukaran yang besar bagi Yehuda. Dalam ayat yang lain, Yerusalem dikepung berhari-hari, berbulan. Apa jadinya? Pasti akan kelaparan, pasti akan kehabisan air. Sehingga digambarkan di atas air Siloa yang mengalir lamban sedikit. Nggak terima, nggak bersyukur. Air dari Efrat mengalir. Itulah kekuatan Asyur. Itulah Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-21 itu. Karena serangan daripada kerajaan Asyur kepada Yehuda itu sekitar tahun 700 sebelum Yesus lahir. Para sejarawan memperkirakan seperti itu. Kemudian itulah yang dikatakan mereka akan lalu lalang di negeri itu, melarat dan lapar. Karena ada kerajaan lain yang menguasai kemudian menjajah kepada mereka. Ya, kemudian dikatakan bahwa melarat dan lapar. Ya, karena situasi seperti itu. Kalau saya sudah mengalaminya, perang Permesta dengan pusat tahun 60, tahun 58, 59, 60, 61. Jadi tahu betul apa yang artinya melarat, lapar dan sebagainya. Untuk daerah kami, kurang makan dan sebagainya, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, begitu juga kalau tanya orang-orang tua di Jawa zaman Jepang apa, saya sudah pernah mendengar dari orang-orang tua ketika saya masih ya jadi perantau di Semarang, belum jadi hamba Tuhan. Ya, mereka yang pernah zaman Jepang tahu betul. Ya, Bapak Ibu Saudara, nah situasinya seperti itu. Apa yang terjadi? Mereka, orang-orang Yehuda, mereka apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuki rajanya dan Allahnya. Nah ini gara-gara raja yang tidak becus. Mereka persalahkan raja. Tidak cukup mereka persalahkan raja, mereka persalahkan lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Itulah sebabnya datang firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, carilah pengajaran, carilah kesaksian, carilah, temukanlah, pahamilah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan terus belum sampai kepada apa yang saya maksudkan itu, mereka akan menengadah ke langit. Ini orang-orang Yehuda menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi, maksudnya sekitar mereka. Sesungguhnya hanya kesesakan, kegelapan, kesuraman yang menghimpit. Jadi apa yang mereka melihat ketika penjajahan daripada kerajaan Asyur atas mereka? Ada kelaparan. Digambarkan di sini, ada kesesakan, ada kegelapan, ada kesuraman yang menghimpit mereka, yang menekan hidup mereka. Ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, firman Tuhan datang. Carilah pengajaran, carilah kesaksian, carilah Tuhan, carilah firman-Nya, dan perkatakan firman. Dan itu berarti meyakini firman. Maka apa yang terjadi? Bagimu akan terbit fajar. Nah, fajar ini terang, lawan daripada ayat 22.
Ayat 22, kesuraman, kesesatan, kegelapan. Tuhan tolong kita semua. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan tolong kita semua. Supaya bagi kita terbit itu kebenaran yang Tuhan mau ada dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, begitu cepat waktunya, saya mau mengakhiri. Saya ambil gambaran saja. Waktu Musa dalam kitab Keluaran, bisa kita baca, singkat saja. Tuhan perintahkan pergi menghadap Firaun untuk minta izin supaya orang Israel boleh keluar dari Mesir untuk pergi beribadah. Maksudnya adalah pergi kembali ke Israel. Musa berkata, wah bagaimana caranya menghadap raja yang kejam, yang berkuasa besar? Maka Tuhan sampaikan kepada Musa, ya panggil kakakmu Harun, dia bawa tongkat, coba lempar tongkatmu. Jadi ular. Nah, ambil lagi tongkatmu, pergi ke Firaun. Pergi ke Firaun, kemudian bicara dengan Firaun, lemparkan tongkat di hadapan Firaun, jadi ular. Kemudian apa yang terjadi? Firaun panggil tukang-tukang sihirnya. Tukang-tukang sihir, kamu coba buat juga seperti itu. Tukang-tukang sihir juga ambil tongkatnya, juga lemparkan di hadapan Firaun, jadi ular. Jadi ada dua macam ular. Ular yang dari Musa dan yang dari tukang sihir. Apa yang terjadi? Maka ular yang dari Tuhan lewat Musa, begitu, makan itu ular, satu-satu ular daripada tukang sihir. Ada ayatnya, saya nggak boleh jadi pendeta lantas tidak ada ayatnya. Saya suka mau lewat aja, tapi kalau nggak baca ayatnya, ini nanti dibilang Pak Pendeta ini dia ngomong sendiri aja. Saya nggak suka ada pendeta ngomong sendiri aja, nggak mau. Walaupun boleh aja, ya tidak baca, tetapi lebih baik baca. Saya, pasal 7 Keluaran, pasal 7. Saya baca mulai ayat 8. Maka Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Ayat 10. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat ular daripada ahli sihir. Bapak Ibu Saudara, jadi ada ayatnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berarti Musa dan Harun percaya Tuhan, ada kuasa Tuhan. Amin. Tetapi Firaun dengan ahli sihirnya juga ternyata ada kuasanya. Tetapi kuasa Tuhan menelan kuasa daripada sihir-sihir tersebut. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya ini pasal 8 ini sebenarnya mengapa Tuhan kasih firman sama Yesaya? Cari pengajaran, cari kesaksian berkenaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, karena ternyata orang Yehuda atau orang Israel dia tahu Tuhan. Kan tadi kita sudah baca
mereka mengutuki raja, mengutuki Allah juga. Karena soal-soal hidup mereka sehari-hari. Itu karena mereka salah mengerti. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Yesaya pasal 8 ini Tuhan mengajar yang melalui Yesaya supaya umat Tuhan waktu itu sadar diri. Jangan cari yang lain, cari Tuhan saja. Percaya pada Tuhan saja. Sebab kalau tidak percaya pada Tuhan, pasti percaya kepada yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya biasa urutan, tapi nanti waktu tidak sampai, ya, jadi saya agak loncat-loncat saja. Saudara sudah sedikit tahu jalan berpikir saya. Amin. Kalau baca ayat sebelumnya, kalau tidak cari Tuhan, cari siapa? Pasti cari yang lain. Ayat yang ke-19. Dan apa? Ini pasal 8 Yesaya pasal 8. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal, sihir yang berbisik-bisik dan berkomat kami, maka jawablah. Oh, jadi ada tawaran, bukan Tuhan, cari yang lain. Bisikan itu bisa ada di mana saja sampai sekarang. Tapi Tuhan berbisik dalam hati saya dan hati saudara. Amin. Cari saja pengajaran Tuhan. Cari saja kesaksian tentang Tuhan yang sungguh luar biasa baik bagi umatnya. Saya lanjutkan. Maka jawablah. Jawab kalau ada orang ajak cari yang lain. Jawab kepada mereka. Apa jawabnya? Bapak Ibu Saudara, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Di sini Allah kecil dulu, maksudnya kepada yang dianggap kuasa, begitu, ya? Bukankah begitu? Nah, Tuhan melalui Yesaya berkata, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang mati bagi orang hidup? Apakah arwah kepada orang mati untuk memberi petunjuk kepada yang hidup? Kemudian Tuhan jawab melalui Yesaya, cari saja Tuhan. Amin. Cari saja pengajarannya, cari saja kesaksian. Oh, terima kasih Tuhan. Alkitab adalah pengajaran Tuhan. Amin. Adalah kesaksian tentang Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Yesus berkata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ikutilah maunya Tuhan, maka Tuhan akan tambahkan apa yang perlu dalam hidup yang kita jalani dari hari datang ke sekarang. Boleh katakan puji Tuhan. Haleluya. Akan terbit fajar. Kalau tidak, akan datang kegelapan. Tuhan tolong kita. Tuhan tidak mau kita dalam kegelapan, tapi Tuhan mau kita ada dalam terang dari Tuhan. Terang Tuhan menyinari hati, pikiran, dan seluruh hidup kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, melalui firman ini juga, sebagaimana Yesus juga menyampaikan, maka Bapak Ibu Saudara, pada ujungnya dalam kesempatan pada siang hari ini, kita mengambil perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Itu berarti, Bapak Ibu Saudara, kita menaruh iman, keyakinan kita yang sungguh kepada Dia Tuhan Yesus yang berkorban untuk kita. Dia rela mati untuk kita supaya kita mengalami terang Tuhan dalam hidup kita. Kalau Dia tidak berkorban untuk kita, maka kita tinggal dalam kegelapan. Dalam terjemahan yang lain, muncul terang, muncul harapan. Kitab Yeremia 29 ayat 11 berkata, Tuhan tidak merancang kecelakaan, tapi Tuhan merancang hari damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan. Kita satu dengan Yesus, maka terang Tuhan terus mengisi hidup kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita ambil perjamuan Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus setia
Dia sahabat kita. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita menyambut perjamuan Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami. Kami mau terima berkat Tuhan, menyatu dengan Yesus dalam berkat tubuh dan darahnya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar firman Tuhan melalui kitab Yesaya. Apa yang terjadi dengan Musa itu juga terjadi kepada Paulus dalam perjanjian baru. Waktu Paulus mengadakan pelayanan pemberitaan firman, ada juga tukang sihir masuk dalam rombongan dari Paulus. Tukang sihir itu telah membuat kaya banyak orang. Kisah Para Rasul pasal 16, saudara bisa baca. Banyak orang tertarik, tapi Paulus melihat tukang sihir ini mengganggu pelayanan Paulus. Paulus tengking supaya bukan sihir yang dibesarkan, tetapi Tuhan Yesus yang dibesarkan, dan Paulus menang. Itulah sebabnya kita bersatu dengan Yesus Tuhan kita. Sebagaimana Paulus satu dengan Yesus Tuhan, satu dengan firman-Nya, kita satu dengan roh-Nya, kita satu dengan tubuh dan darah-Nya, kita satu dengan kebenaran-Nya. Puji Tuhan, bagimu terbitlah terang Tuhan. Terpuji Tuhan. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi, sungguh Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang baik bagi kami, umat yang percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau telah beri pembelajaran buat kami, Engkau beri kesaksian buat kami. Ada Tuhan yang maha baik, ada Allah
ada Yesus yang maha baik kepada kami semua. Meneraikan sabda-Mu oleh Roh-Mu dalam tiap pribadi kami. Sabda-Mu menjadi perkataan kami, menjadi keyakinan kami, menjadi jalan hidup kami. Terpuji Engkau selamanya. Dan kami percaya terang kebaikan-Mu, terang anugerah-Mu, terang pertolongan-Mu, itulah menjadi bagian bagi kami. Layakan kami Tuhan. Terima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, berkat tubuh dan darah-Mu. Kami terima dengan iman, karena kasih-Mu. Engkau berkorban buat kami, supaya terang kebaikan Tuhan itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Tuhan, basuh kami dalam darah-Mu, ampuni dosa salah kami, baharui hidup kami, dan kami percaya Engkau layakkan kami terima berkat menyatu dengan Engkau Yesus Tuhan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, kemudian perjamuan kudus dibagikan. Jika ada saudara yang mau ikut tapi terlewatkan, saudara boleh maju ke depan mengambil bagian. Kita pegang roti di tangan kanan kita buka perlahan-lahan, akan kita ambil rotinya. Terlebih dahulu rotinya yang kita pegang di tangan kanan kita.
Pada malam perjamuan Tuhan, Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di surga yang mengutusnya untuk berkorban karena kasih bagi manusia. Kemudian dia bagi-bagikan kepada murid-muridnya. Dia berkata, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah. Kita terima dengan iman. Tubuh Yesus yang diserahkan untuk keberkatan umat manusia. Kami terima dengan iman. Kami makan berkat tubuh Yesus. Kami makan. Ya Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Kami mengunyah perlahan-lahan Tuhan. Kami merenungkan betapa luar biasa kasih-Mu, kebaikan-Mu buat hidup kami. Engkau menanggung dosa kami, penyakit kami dan kelemahan kami. Engkau mati di salib menanggung hidup bagi kami, supaya kami diampuni dan diselamatkan, supaya kami dikuatkan, supaya kami dibaharui hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau terima akan berkat darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dengan iman kami buka perlahan-lahan akan bagian cangkir. Perlahan saja kita membukanya. Setelah kita membukanya, kita angkat tangan kanan kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji Engkau selama-lamanya. Pada perjamuan itu, Yesus mengambil cawan agung. Dia mengucap syukur, dia memuji Tuhan. Itulah rencana yang agung mulia. Darahnya ditumpahkan di atas kayu salib tersebut. Dibagi-bagikannya kepada murid-muridnya, umat yang percaya kepadanya. Dia menyampaikan, oh inilah darahku, ya, darah perjanjian yang baru. Minumlah, kami terima dengan iman, kami sambut berkat darah-Mu ya Yesus. Kami terima, kami minum perlahan-lahan. Luar biasa Engkau baik buat kami. Siapakah kami ini Tuhan manusia? Kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena pengorbanan-Mu, untuk kami semua, kalau Engkau tidak disalibkan, binasalah kami. Tapi karena Engkau Yesus menanggung dosa salah kami di atas kayu salib, maka kami diampuni, kami diselamatkan, kami dijadikan anak-anak-Mu. Terima kasih, kami menyatu dengan Engkau yang menghidupkan kami, yang menerangi hidup kami, yang menuntun kami, yang memelihara kami, yang memberkati kami. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Kita naikkan pujian ini.
menyanyi, kami memuji-muji akan Engkau. Firman-Mu datang kepada tiap pribadi kami, supaya kami memperkatakan akan firman, akan pengajaran Tuhan, akan kesaksian yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang tak dapat hadir karena terhalang ya Tuhan. Mohon lawatan-Mu, mohon uluran tangan-Mu, nyatakanlah juga kasih anugerah-Mu kepada mereka. Mohon juga kasih anugerah untuk pemerintah kami, untuk Indonesia seluruhnya. Tuhan, mampukan Tuhan pemerintah dan rakyat bersatu Tuhan untuk menghadapi pandemi yang ada, dan juga dalam berbagai situasi negara. Mohon campur tangan Tuhan, biar kebaikan Tuhan itu hadir bagi negara kami. Terima kasih Bapa Sorga, berkati juga semua gereja, semua pelayanan di mana-mana tempat. Bapa di surga, mendidik kami semua jemaat-Mu, Bapak Ibu, pemuda, remaja, sampai anak-anak yang kecil. Kami percaya, kami hidup karena Tuhan, karena firman-Mu yang menjamin hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi ke depan, kami percaya menyatu dengan Tuhan Yesus, bersatu dengan Engkau dalam firman dan Roh-Mu, maka kami kuat, kami dimampukan Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami dengan baik, dengan mempermuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hadapkan juga persembahan umat-Mu, persepuluhan umat-Mu, setuju firman-Mu. Engkau balas memberkatinya, terpuji Engkau selama-lamanya. Kami mengakhiri pertemuan ibadah kami, mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah uluran tangan Yesus dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah iman-Mu kepada Yesus setiap hari dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami nikmati, kami terima dengan bersyukur anugerah berkat Allah Bapa surga, cinta kasih Yesus Juru Selamat, pertolongan kekuatan oleh Roh Kudus ada atas kami semua sampai selama-lamanya. Kami akhiri ibadah Bapa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mewakili jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga pendeta Herman bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu menikahkan anak yang kedua, ya. Anak yang pertama sudah menikah, ya, anak yang kedua kemudian, ya. Puji Tuhan, ya. Salam kepada istri dan juga kepada, ya, mempelai berdua. Saya sebut mempelai, ya. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan juga, ya, Bapak Pendeta Alex, ya, ada ibadah bersama kita. Puji Tuhan, haleluya. Terang Tuhan ada atas kita semua.